pertama membusuk sabu serasa di dada, tenggelam darah dalam nanah, malam kelam membelam jalan aku lurus putus. Racun berada di regu pertama, membusuk abu terasa di dada, tenggelam darah dalam nanah, malam kelam membelam jalan kaku lurus. Purnama bersinar di kuliti alam, sunyikan diri. Purnama puisi imajinasi yang Oke, terima kasih. Masih mengingat enggak. Alkisah. Di sebuah pedalaman di Kabupaten Pasir, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Nalau. Kehidupannya berburu, memancing, dan juga berladang. Pada suatu hari, dia berburu ke dalam hutan. Kemudian dia mendengar sayup-sayup, terdengar suara yang begitu menyayat hati. Riu triang riu, awat aku kakak nala, kantem kayangku kantem, kantem kayu daan olah, angin senang angin, tolong aku kakak nala, tolonglah cepat, tanganku terjepit ranting pohon. Kemudian Nalau mendatangi arah suara. Tidak diduga ternyata ada seekor kelawot, itu owa-owa bahasa kita. Tangannya terjepit di ranting pohon bangkris yang tinggi. Kemudian Nalau memanjat dan mencoba menolong owa-owa tadi. Diputus rantingnya, kemudian dibawanya turun ke bawah. Diobati untuk sementara. Akhirnya Nalau berusaha untuk pergi, tapi mukanya owa-owa itu tadi itu sedih. Ketika dia pulang, lebih baik saya bawa pulang untuk dirawat. Sampai di rumah, Nalau itu dimarahi oleh ibunya. Nalau, kenapa sampai sore kamu tidak mendapatkan hewan buruan? Seperti pelanduk, rusa, kijang, babi, ataupun apa yang bisa kita makan. Ini monyet ini tidak bisa dimakan, owa-owa ini tidak bisa dimakan. Ibunya Nalau marah.
tadi dia terjepit dan saya berusaha menolongnya, Mak. Ya sudah, kamu urusan sana. Dibawa ke belakang, seperti dia juga merawat hewan-hewan yang lainnya seperti ayam, kucing, anjing, dan yang lainnya. Keesokan harinya, Nalau dan ibunya pergi ke ladang. Namanya ladang ya. Di sana itu ladang, hari ini berangkat, 2-3 hari baru pulang. Nginap di ladang. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya Nalau. Ada makanan enak, rumah bersih, tempat menginang. Ya, orang tua menginang ya. Tempat menginang itu lengkap semuanya. Dari daun sirihnya, kemudian yang apa itu? Gambi. Itu dia. Kemudian dari situ Nalau bingung, kok ini lengkap, ini makanan enak yang hanya ada di acara-acara tahunan atau menyambut panen raya. Kemudian Nalau curiga dengan makanannya. Kemudian makanan itu diberikan kepada hewan-hewan yang ada di belakang. Seperti ayam diberikan, seperti kucing, ikannya dikasih kucing. Nalau takut, siapa tahu di sana ada racunnya. Ternyata hewan-hewan tersebut tidak apa-apa, semua masih hidup. Akhirnya disantaplah makanan itu oleh Nalau dan juga ibunya. Karena heran, Nalau kemudian bertanya kepada tetangganya, Bapak, ada kemarin lihat orang yang membersihkan rumah kami dan memberikan makanan di rumah Bapak juga atau di rumah kami? Oh, tidak ada, Nalau. Ditanya satu kampung tidak ada yang tahu. Nalau bingung. Akhirnya dia punya siasat. Besoknya dia kembali lagi ke ladang. Padahal dia tidak pergi ke ladang, dia hanya berada di sekitar rumah. Betapa kagetnya Nalau ketika dia mengintip ke dalam rumah. Ada bunyi-bunyi orang menumbuk padi, ada bunyi-bunyi orang membersihkan rumah. Bunyi apa nih? Kemudian Nalau masuk ke dalam rumah dan mendapati seorang wanita cantik di dalam rumahnya. Nalau tangkap. Ditangkap oleh Nalau wanita itu. Tolong, jangan tangkap saya, lepaskan saya tidak berbuat jahat, saya hanya membersihkan rumahmu, hanya memasak untukmu sebagai ucapan terima kasih saya kepadamu. Nalau bingung, ucapan terima kasih apa? Saya tidak pernah membantu wanita cantik seperti ini. Saya tidak akan membunuhmu, tapi ada syarat-syaratnya. Ya biasalah ya kan. Tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah saya boleh menikahimu, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi Nalau meminta untuk menikahi. Itu, ya. Akhirnya mereka menikah dan mempunyai anak. Ceritanya belum selesai. Kemudian pada suatu ketika Nalau setelah pulang berburu, dia duduk di balai-balai seperti udah di kursi seperti ini, sedang duduk santai. Kemudian dia mengingat kembali suara sayup-sayup yang dulu pernah dia dengar. Dipanggilnya istrinya, istriku tolong sini sebentar. Dengan tergopoh-gopoh istrinya datang. Kenapa suamiku? Coba kamu nyanyikan lagi dulu ada senandung yang dulu pernah aku dengar di hutan itu. Padahal Nalau sebelum menikah dia berjanji kepada istrinya tidak akan meminta dia untuk menyanyikan atau mensenandungkan syair yang dulu pernah dia dengar. Dengan berat hati istrinya menyanggupi permintaan dari Nalau. Bersyairlah dia. Riu triang riu, awat aku kakak Nalau. Kantem kayangku kantem, kantem kayu daan olai. Angin senang angin, tolong aku kakak Nalau. Tolonglah cepat, tanganku terjepit ranting pohon. Sambil bersenandung, petir bergemuruh, angin ribut. Oh gitu ya.
Gitu ya, Li. Kemudian tidak disangka dari badan putri tumbuhlah bulu-bulu berwarna hitam. Ternyata putri tersebut adalah owa-owa yang dulu diselamatkan oleh Nalau. Dengan berat hati kemudian berkata kepada Nalau, Nalau, setelah kamu melanggar perjanjian kita dulu, maka ini adalah sepertinya saat terakhir kita untuk bertemu. Kita tidak akan bertemu kembali. Oh, sudah punya anak, rawatlah anak kita dengan baik. Saya akan pergi karena kamu telah melanggar janjimu dulu. Akhirnya putri itu pergi dengan berat hati meninggalkan Nalau dan keluarganya. Amanat yang bisa disampaikan di sini adalah pegang teguh janji yang pernah kalian ucapkan. Percayalah dari janji itu kalian akan menjadi sebuah keluarga yang baik. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.